warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersunu Arif dari Forum News Network. Saya yakin banyak di antara Anda yang masih penasaran dengan kemampuan bahasa Inggris dari Presiden Jokowi. Dalam beberapa forum internasional, terutama di awal masa jabatannya, kita mendapati bagaimana Pak Jokowi tampil dengan kosakata yang terbatas, tapi tetap nekat menggunakan bahasa Inggris. Padahal sebagai kepala negara, secara aturan perundang-undangan dan keprotokolan itu Pak Jokowi itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu sebagai presiden, Pak Jokowi itu sudah disediakan seorang penerjemah. Namun tak jarang ya Jokowi itu kalau kita perhatikan menolak menggunakan penerjemah dan tetap nekat menggunakan bahasa Inggris langsung ya. Walhasil ini Pak Jokowi memang sering jadi bahan tertawaan para netizen. Dari video-videonya pasti Anda banyak sekali temukan di TikTok dan di konten-konten lain di media sosial. Tapi biasanya kalau di TikTok dan sebagainya sudah diedit dan kemudian ditambah emoticon dan sebagainya menjadi terkesannya memang nggak proporsional gitu. Nah, sekarang ini pertanyaannya setelah 8 tahun menjadi presiden, apakah ada kemajuan dalam kemampuan Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris ini? Kali ini kita mendapat kesempatan langka menyaksikan Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris secara langsung ya, berdialog dengan media asing. Saya menyebutnya langka karena video Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris itu secara resmi diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden. Biasanya di channel YouTube Sekretariat Presiden ini, kalau Anda cermati, kita itu hanya bisa menyaksikan Pak Jokowi bicara dengan para kepala negara atau orang asing itu nggak ada audio yang clear. Yang kita bisa saksikan itu hanya video-video berupa bahasa tubuh dan ekspresi dari Pak Jokowi seolah-olah bicara dengan orang-orang asing itu, dan sementara apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kita tidak pernah tahu. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak. Ini kesempatan langka bagaimana Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris di depan wartawan asing yang meliput acara G20 di Bali. Pak Jokowi melakukan itu saat kunjungan ke Pasar Badung di Kota Denpasar di Bali ya, pada hari Rabu 16 November 2022. Every morning, I take numbers as breakfast on macro and microeconomics. And I also often check directly to the market. I always directly check to the market. Every visit to the region, every visit to the city and regency, every visit to the villages, I definitely go to the market. I speak directly to the people. I listen directly from the people and to see what are the conditions, what are the challenges, what are the effect of inflation. Going to the market like this made me understand and understand really well what the community is facing, so that I can make the policies. Thank you. Chinese government can help the local market like this? How do you think Chinese government can help our local market like this? Maybe our digital transformation can help. So what's your comments? No, you know, 2.5 years, we have pandemic. So I must help to the seller, I must help to the micro and small enterprise with capital. May I
very important. May I ask you, sorry, you seem to be as a president, you seem to like to be where the things happen. You like to come to the market, and then as president and host of the G20, you like to go to Ukraine, to Russia. You've made a huge effort in making the summit and the G20 a place where people could talk. Dialogue. And finally, there was a joint declaration. Have you seen a world less divided into blocks? Do you think the next presidency of the G20 India will have it a bit easier because the world is less divided? We need cooperation. We need collaboration, not rivalry, not open conflict. No. And do you think that it's going to be more possible? With the room of dialogue, with good communication, I think we will have the solution. Has there been good communication? Bagaimana penilaian Anda? Yang pertama tadi Pak Jokowi itu membaca teks, ya. Oke, nggak perlu kita perdebatkan itu, tentu saja mungkin ada pronunciation-nya nggak tepat dan sebagainya gitu. Tapi yang kedua, yang menurut saya yang lebih menarik itu ketika Pak Jokowi menjawab pertanyaan langsung dari wartawan tanpa menggunakan teks. Tadi memang audionya lumayan clear, tapi ada suara juga yang hilang. Tadi wartawan tadi kira-kira gini, kalau saya terjemahkan, wartawan asing tadi menanyakan kepada Pak Jokowi. Begini nih, sebagai seorang presiden, Anda sepertinya suka mendatangi tempat yang sedang ramai. Anda suka ke pasar, dan sebagai presiden dan tuan rumah G20, kemudian Anda pergi juga ke Ukraina dan Rusia dengan usaha yang sangat besar atau huge effort gitu dari menyebutnya, berupaya menjadikan KTT G20 ini menjadi tempat orang-orang bersuara. Apakah menurut Anda presidensi G20 berikutnya di India itu akan menjadi lebih mudah karena dunia lebih terbaur? Itu pertanyaan wartawan asing. Kira-kira sepertilah kalau saya terjemahkan secara bebas. Dan kemudian Pak Jokowi menjawab, tidak, kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi, bukan rivalitas, bukan konflik terbuka. Tidak. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah itu mungkin terwujud? Pak Jokowi kemudian menjawab dengan ruang dialog, dengan komunikasi yang baik, saya yakin kita akan punya solusinya. Itu saja jawaban pendeknya. Bagaimana menurut Anda? Apakah jawaban Pak Jokowi tadi nyambung dengan pertanyaan? Dan kalau nyambung atau tidak nyambung, terserah, itu penilaian Anda. Tapi berapa kira-kira nilai bahasa Inggris dari Pak Jokowi menurut Anda? Mari kita bandingkan, ya, ini tadi kemampuan bahasa Inggris Pak Jokowi tadi dengan saat Presiden Jokowi hadir dalam sebuah dialog di Brookings Institution, ini sebuah lembaga riset dan think tank di Washington DC pada tahun 2015 pada waktu itu, ya. Jadi tidak lama setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. We're very happy you're with us. Thank you very much. My question relates to infrastructure and public-private partnerships. In your talk, you mentioned the progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you. Video ini waktu itu sangat viral dan mengundang kehebohan. Banyak orang yang menertawakan Pak Jokowi, dan videonya saat ini viral. Nah, coba bandingkan dari video lama tadi tahun 2015 dan video yang terbaru tadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pak Jokowi sudah lebih maju, atau bahkan lulus dalam ujian menggunakan bahasa Inggris? Penilaian terpulang kepada Anda semua. Tapi kalau yang nggak punya kompetensi, jangan ikut-ikutan menilai, ya. Saya sendiri tidak berani memberikan penilaian. Jadi saya sarankan bagi Anda yang tidak punya kompetensi memberikan penilaian, jangan memberikan penilaian. Ini saya ingin penilaian yang fair dari orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Less divided. We need cooperation. We need collaboration,
not rivalry, not open conflict. No. And do you think that it's going to be more possible? With the room of dialogue, with good communication, I think we will have the solution. Has there been good communication?